It is also time for us to redesign how human and machines build the future together. Selamat datang abangku di channel Suarain Aja, karena setiap suara memiliki arti. Tanggal 21 kemarin di forum Bloomberg New Economy, Bapak Jokowi menjadi salah satu pembicara karena memang beliau ditunjuk menjadi salah satu anggota penasihat forum ekonomi Bloomberg tersebut ya. Pasti banyak sekali pro dan kontra ketika Bapak Jokowi justru di Indonesia sendiri masih ada kasus tentang ijazah palsu yang masih berjalan sampai sekarang. Justru di tingkat internasional beliau namanya masih diperhitungkan oleh pihak internasional. Pasti akan pro kontra ini sangat kencang sekali. Selalu ada hal-hal seperti ini yang terjadi kepada Bapak Jokowi. Kalau saya pribadi ini ya, menurut saya pribadi, saya tetap menilai apapun tuh dari segi positifnya. Jadi terlepas dari kasus apapun itu, ketika disengketakan terhadap kasus ijazah palsu, silakan dibuktikan dengan semua bukti-bukti, semua argumen, semua narasi, silakan ditampilkan karena kita sudah ada forumnya, forum secara hukum. Tapi di luar itu tetap saya akan melihat dari segi positifnya. Beliau tidak serta-merta tiba-tiba begitu saja, sudah sangat berpengalaman ketika dunia internasional melihat atau menunjuk beliau menjadi salah satu penasehat dalam forum Bloomberg tersebut. Kan tidak tiba-tiba kemudian Pak Jokowi saja, tidak, karena memang forum tersebut ya memang forum internasional dan orang-orang yang ditunjuk ya memang dianggap memiliki kapasitas yang mumpuni. Di sesi penyampaian gagasan atau pendapat dari Pak Jokowi juga memang menunjukkan atau memberikan informasi selama dia menjabat 10 tahun. Memang beliau lebih menekankan dari segi infrastruktur ya, karena program infrastruktur ini adalah program jangka panjang dari Indonesia, bukan untuk program 1 tahun 2 tahun, tapi fungsinya adalah dari program jangka panjang yang mungkin 20 tahun 50 tahun ke depan ini terurai ekonomi tersebut, termasuk penguatan pembangunan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, jaringan digital. Indonesia memang lagi berkembang di proses itu. Ya memang peningkatan ekonomi secara data aktual memang Pak Jokowi masih di kisaran 4 maksimal 5% lah peningkatan ekonominya. Beda dengan yang sekarang di era Pak Prabowo memang lebih speed up untuk program kenaikan ekonomi ini hingga menjadi 6-7% itu target dari Menteri Keuangan kita. Tapi memang forum ini memang harus memiliki gagasan atau pandangan yang luas sekali terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di skala internasional. Makanya perlu banyak orang-orang yang berkompeten, berpengalaman dalam bidang ini, sehingga nanti menjadi keputusan yang cepat apa yang harus diputuskan oleh Bloomberg Ekonomi ini untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat di jangka pendek maupun panjang. Indonesia juga diterangkan oleh Pak Jokowi kan memang dari ketika sesi tanya jawab, yang penanya ini kan sedikit memberikan istilahnya itu ketakutan dari dunia internasional tentang perkembangan dari AI ini. Apakah nanti akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang bisa kemungkinan hilang atau tergantikan dengan AI? Pak Jokowi juga menyebutkan sebenarnya tidak, ketika nanti dipersiapkan betul-betul anak muda ini yang nanti akan mungkin menjadi orang-orang yang nanti akan berkompeten terhadap AI ini, sehingga menjadi lapangan pekerjaan baru terhadap mereka. Memang harus di-prepare sejak dini. Makanya sebenarnya kalau melihat secara internasional ya, yang sangat antusias cepat sekali merespon isu-isu seperti ini tuh mereka malah dari India. India itu sangat canggih sekali dalam
penyerapan ilmu-ilmu yang baru, yang teknologi seperti ini, memang India memang sangat keren sekali. Indonesia masih tahap sekarang itu mengejar ketertinggalan teknologi ini. Memang makanya dari sekolah tingkat SMP, SMA itu sudah mulai harus benar-benar dimasukkan ilmu-ilmu AI ini, ilmu termasuk coding, harus mengerti algoritma, harus skill digital ini benar-benar diasah dari sejak usia pelajar, agar tujuannya nanti tidak seperti yang dikhawatirkan, nanti akan banyak pekerjaan-pekerjaan tergantikan oleh AI ini, tidak sampai terjadi di Indonesia. Karena memang AI ini sangat membantu sekali. Ini kan masih gebrakan-gebrakan awal AI ini baru di 1 tahun 2 tahun terakhir ini, tapi kita juga sebagai pengguna AI ini sangat-sangat sekali diuntungkan. Makanya hati-hati sekali, jangan sampai kita nanti Indonesia tertinggal, tidak bisa memahami AI, tidak ada orang yang benar-benar expert terhadap AI ini sangat bahaya sekali. Itu yang memang diharapkan. Tapi ya, kembali lagi terhadap Pak Jokowi ini, silakan abangku yang kontra boleh, no problem, yang pro silakan, problem. Saya tetap melihat dari segi positifnya semuanya, karena semuanya memiliki dasar terhadap sikap pro-nya, juga terhadap sikap kontranya. It's okay, semuanya bebas. Tapi yang saya pegang adalah yang tidak saya sukai ketika sudah masuk ke ranah saling menghujat, saling membenci, itu bukan gaya kita sebagai warga Indonesia. Itu seperti terpengaruh gaya ekstrim-ekstrim entah dari luar Indonesia, bukan gaya kita sebagai Indonesia. Kita tetap beda pendapat, tetap bertolak belakang, tapi dengan dasar kesantunan kita sebagai warga negara Indonesia. Itu ya abangku, tetap semangat, mudah-mudahan rezeki kita selalu dilancarkan dan diberikan kesehatan selalu. Jangan sampai dengan kondisi ekonomi yang sulit ini kita semakin terpuruk, kemudian semakin putus asa. Tidak ya, karena memang selalu nanti akan ada jalan terhadap kita semua. Oke bangku, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.